Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel YouTube El Fahmi Lubis Official. Channel ini khusus membahas isu-isu yang terkait soal politik, hukum, sosial, budaya, dan peradaban. Nah, kali ini kita kembali akan membahas isu yang sungguh viral dan menyita perhatian publik pekan ini, yaitu isu tentang penggunaan kata anjay yang berpotensi untuk dipidana. Nah, kata anjay mendadak viral dan menjadi perbincangan publik. Padahal sebenarnya kata anjay ini sebenarnya sudah lama dipakai dan digunakan dalam percakapan dan komunikasi sehari-hari masyarakat, terutama kelompok milenial. Kalimat ini sendiri sebenarnya adalah dikategorikan sebagai kalimat gaul atau kalimat yang mengandung bahasa-bahasa prokem yang biasa dipakai dalam komunikasi anak-anak muda. Nah, dia menjadi polemik ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengeluarkan press release yang berjudul "Hentikan Menggunakan Istilah Anjay" pada tanggal 29 Agustus 2020 yang lalu. Intinya KPAI berpendapat kalau penggunaan kata anjay sebagai kata ucapan salut dan bermakna kagum atas suatu peristiwa, maka sebenarnya fine-fine saja, tidak dilarang. Namun jika kata anjay itu bermaksud untuk merendahkan martabat orang lain, maka istilah tersebut bisa dikategorikan salah satu bentuk kekerasan verbal dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan di bagian akhir dari press release yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI menyerukan lebih baik jangan lagi digunakan kata anjay ini di dalam percakapan sehari-hari. Nah, konten saja seruan KPAI ini menimbulkan reaksi pro dan kontra. Intinya publik menyayangkan sikap buru-buru KPAI dan cenderung reaktif di dalam merespon kata anjay ini. Padahal menurut publik, menurut masyarakat, masih banyak tugas-tugas yang lebih penting dan urgen yang harus dilakukan KPAI di dalam memberikan proteksi terhadap anak Indonesia. Seperti misalnya proteksi terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, memproteksi hak anak untuk terhindar dari kekerasan fisik, seksual, dan psikis, hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan hak anak untuk tidak dipekerjakan untuk menafkahi keluarga. Nah, hal-hal itu yang jauh sebenarnya yang lebih urgen, yang lebih penting diurus oleh KPAI sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memproteksi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak itu sendiri. Publik melihat KPAI terlalu sibuk mengurusi kata anjay, padahal hal ini sebenarnya adalah hal yang remeh-temeh yang tidak perlu sebenarnya menguras energi KPAI untuk mengurusinya, tapi lebih penting dan lebih fokus ajalah KPAI untuk membicarakan hal-hal yang urgen terkait dengan perlindungan dan proteksi terhadap anak Indonesia. Publik melihat kata anjay itu merupakan bentuk kreativitas verbal anak muda di dalam berkomunikasi. Bahkan kata ini sudah menjadi kalimat keseharian dalam komunikasi antar mereka. Bukan saja anak muda, kata ini juga sering digunakan oleh para orang tua dalam melakukan komunikasi. Intinya, penggunaan kata anjay dalam komunikasi di kalangan anak muda selama ini lebih sekedar pesan komunikasi yang bermakna keterkejutan,
kegaguman, sesuatu yang bersifat surprise. Dalam pandangan saya, memasukkan kata anjay dalam delik pidana merupakan tindakan yang sedikit berlebihan dan cenderung reaktif. Karena sejauh ini penggunaan kata anjay itu di dalam komunikasi sehari-hari anak muda dan kelompok masyarakat lainnya belum merugikan kepentingan hukum publik. Artinya penggunaan kata anjay itu sejauh pengamatan saya belum ada yang merugikan kepentingan publik secara luas. Sejauh ini kalaupun ada keberatan dari beberapa kelompok masyarakat terkait dengan kata ini, saya melihatnya itu masih bersifat kasuistik dan tidak bisa digeneralisasi bahwa kata anjay itu bermakna perundungan dan bullying, tetapi lebih pada hal-hal yang sebenarnya biasa di dalam komunikasi sehari-hari anak muda. Kalaupun ada terjadi kekerasan verbal yang diakibatkan oleh kalimat ini, sekali lagi saya melihatnya itu hanya bersifat kasuistik dan tidak bisa digeneralisasi bahwa makna atau kata anjay ini menyebabkan telah terjadinya kekerasan verbal terhadap seseorang. Nah, di dalam konteks hukum, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Perbuatan pidana terdiri dari satu, kejahatan. Yang kedua adalah pelanggaran sebagaimana yang dirumuskan dalam buku kedua dan buku ketiga Kitab Undang Hukum Pidana. Nah, sampai saat ini penggunaan kata anjay tidak diatur dalam rumusan delik kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur di dalam KUHP. Suatu perbuatan dikatakan delik pidana jika ada perbuatan jahat dan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang. Sepanjang tidak ada perbuatan jahat dan perbuatan pelanggaran hukum, maka seseorang tidak bisa dipidana. Untuk itu jangan mudah memasukkan perbuatan di dalam delik pidana, karena tindakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dan sekali lagi kita berharap pro dan kontra terkait dengan kata anjay ini segera dihentikan, dan saya menyarankan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk membuka ruang dialog dan ruang diskusi dengan masyarakat untuk mendudukkan persoalan ini yang sebenarnya. Karena yang muncul saat ini ada kesan bahwa KPAI akan mempidana, dalam tanda kutip, mempidana orang yang menggunakan kata anjay. Karena harus dipahami, tidak semua masyarakat itu paham dengan hukum. Jadi yang muncul di permukaan itu bahwa ada upaya untuk mempidana orang yang menggunakan kata-kata anjay. Padahal kalau kita lihat dari sikap KPAI yang tertuang di dalam press release-nya yang tanggal 29 Agustus 2020 itu sebenarnya maksudnya tidak begitu. Karena KPAI itu hanya mempersoalkan kalau kata anjay ini berpotensi menyebabkan kekerasan verbal dan berpotensi menyebabkan terjadinya perundungan atau bullying. Tapi sepanjang penggunaan kata anjay itu untuk happy-happy saja dalam percakapan masyarakat sehari-hari, sebenarnya KPAI no problem. Tapi yang muncul di dalam ruang publik, dalam percakapan publik di ruang terbuka saat ini adalah ada upaya untuk mempidanakan orang yang menggunakan kata anjay. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diluruskan sehingga kita bisa duduk bersama dan berdiskusi agar semuanya clear, sehingga pro dan kontra terkait penggunaan kata anjay ini bisa segera diselesaikan karena kontraproduktif bagi kita semua. Saya pikir itu saja penjelasan saya terkait dengan pro dan kontra penggunaan kata anjay dalam komunikasi sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Karena kalau Anda lakukan itu secara tidak langsung, Anda telah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan berbagi komunikasi dengan
berbagi informasi dengan teman-teman kita yang lain. Sampai jumpa pada pertemuan yang lain dengan membahas isu yang lebih hangat dan lebih aktual. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.